Rano Karno adalah salah satu figur paling ikonik dalam dunia seni dan politik Indonesia. Dari seorang bocah kecil yang besar di keluarga sederhana di Kemayoran, hingga menjadi aktor kawakan, sutradara visioner, penyanyi, dan akhirnya politisi, perjalanan hidup Rano adalah kisah penuh inspirasi tentang kerja keras, kreativitas, dan dedikasi. Sosok yang lekat dengan karakter Sidul ini telah mewarnai berbagai sektor, mulai dari layar lebar, musik, televisi, hingga kebijakan pemerintahan. Rano Karno lahir pada 8 Oktober 1960 di Jakarta. Ayahnya, Soekarno M. Nur, adalah seorang aktor terkenal berdarah Minangkabau, sementara ibunya, Lili Istiarti, berdarah Betawi Banten. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang penuh perjuangan ekonomi. Bahkan, dalam wawancara, Rano pernah berseloroh bahwa keluarganya hanya memiliki satu piring untuk berbagi makan bersama 5 orang. Ya cukup. Makanya tadi saya katakan, saya bangga ibu saya mendidik saya untuk makan sepiring berlima, supaya kita sekarang inilah. Semakin kita kompak, semakin itu yang paling berharga buat saya. Itu aja sebetulnya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat besar pada seni. Untuk melarikan diri dari kemiskinan, ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan Balai Pustaka, membaca sastra klasik Indonesia, seperti Salah Asuhan karya Abdul Muiz, dan Kisah Malin Kundang. Pengetahuannya ini menjadi bekal ketika mengikuti audisi film Malin Kundang, di mana ia berhasil mendapat peran utama pada usia 10 tahun. Saya dulu tinggal atau sekolah, saya tinggal dulu di daerah Kemayoran, daerah Gunung Sari. Nah, Balai Pustaka itu dekat Jalan Siliwangi. Kalau jalan kaki pulang sekolah kira-kira 10 menit. Nah, itu setiap sore saya selalu baca buku. Kenapa setiap sore saya baca buku di sana? Karena saya nggak bisa sewa buku untuk bawa pulang ke rumah. Nggak ada uang? Nggak punya uang. Ya saya sewa kalau jalan kaki. Makanya kenapa oplet ada dalam Sidul kan? Karena dulu saya kalau ngeliat oplet cuma ngeliat kapan bisa naik oplet. Itulah kehidupan kecil. Sekarang opletnya masih ada nggak? Masih, saya nggak jual, sama juga nih kayak dia. Masih antik nih kan, barang-barang antik gitu. Rano memulai karier akting di film Lewat Tengah Malam, 1971. Namun, namanya mulai melambung setelah membintangi Sidul Anak Betawi, 1972, di mana ia memerankan karakter utama yang sangat melekat dengan budaya Betawi. Prestasinya sebagai aktor terus berlanjut, termasuk memenangkan penghargaan Aktor Harapan PWI Jaya, 1974, lewat film Rio Anakku, dan penghargaan aktor anak terbaik di Festival Film Asia 1974 di Taipei. Ia semakin dikenal lewat film-film populer seperti Gita Cinta dari SMA, 1979, yang menjadi salah satu kisah cinta remaja paling legendaris di Indonesia. Rano juga mendalami seni peran dengan belajar akting di East West Player, Amerika Serikat. Galih Rakasiwi. Kartika Pria 2. Dan Ratna Suminar. Di dunia musik, Rano Karno mulai dikenal pada tahun 1982 dengan merilis album Yang Sangat Kusayang. Album ini sukses besar dan menjadikannya penyanyi yang diperhitungkan. Ia melanjutkan karier musik dengan album Puspita, 1984, di mana lagu-lagunya dipengaruhi oleh gaya pop ABBA, terutama lagu I've Been Waiting For You. Meski musik bukan karier utamanya, lagu-lagunya cukup diterima baik oleh penggemar. Bukalah kacamatamu bila kau ingin memandangku. Sinetron dan sutradara. Saat industri film Indonesia mengalami kemunduran, Rano beralih ke sinetron. Ia menciptakan dan menyutradarai sinetron Sidul Anak Sekolahan 1994 yang menjadi ikon budaya Indonesia. Sinetron ini bertahan hingga 6 musim, menggambarkan kehidupan keluarga Betawi yang sederhana di tengah modernisasi. Rano juga memainkan peran utama sebagai Sidul, mempertegas identitas kultural yang sangat mencerminkan Indonesia.
Dalam kehidupan pribadinya, Rano Karno menikah 2 kali. Istri pertama Rano Karno adalah Nani Sowanto, seorang atlet tenis meja yang cukup terkenal di era 1970-an. Mereka menikah pada akhir dekade 1970-an. Namun pernikahan ini hanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya bercerai. Setelah perpisahan tersebut, Rano Karno membutuhkan waktu cukup lama untuk membuka hati lagi, hingga akhirnya ia menikah dengan Dewi Indriati pada tahun 1948, yang menjadi pendamping hidupnya hingga saat ini. Dewi Indriati adalah teman SMA-nya. Setelah sekian lama tak berjumpa, keduanya dipertemukan lewat seorang sahabat yang menjodohkan mereka. Rano, yang baru bercerai, diajak menjenguk Dewi yang disebut sakit keras, padahal hanya operasi usus buntu. Saat pertemuan itu, Rano bergurau mengajak Dewi menikah untuk mengurus dirinya. Hubungan mereka berlanjut hingga akhirnya menikah pada 5 Februari 1988. Penasaran ya, Kapan kita zaman kenal? SMA. Zaman SMA waktu itu saya pindah dari Bogor karena kelas 1 SMA saya di Bogor. Kelas 2 SMA pindah ke SMA 6. Sama 6 Bulungan. Nah, SMA 6 Bulungan. Iya Mas Rano, aku inget banget, aku waktu itu sakit perut, minta izin pulang. Tiba-tiba dia ngikutin, "Wih, lu mau kemana?" Gue sakit perut. Wah, dulu ngomongnya tuh agak-agak nggak yang kecentilan, padahal dalam hatiku udah baik idola, bayangin kan. Terus dia bilang, Gue baru denger nih pengakuan dia nih. "Gue anterin pulang ya lo ya. Gue naik bus loh, apa gue anterin pulang." Jadi bayangin, si Rano tuh duduk sebelahku di dalam bus, dan semua bus kenal semua sama Rano Karno. Wah, siapa yang gak kenal Rano Karno? Pada saat itu tuh Dilannya zaman Gita dulu. Cinta SMA 78 79 lagi top-topnya tuh Rano Karno naik bus, bayangin lo. Terus turun dari bus, Soalnya emang gak punya mobil. turun dari bus naik beca, inget nggak di Perdapa Tebet ya kan, turun di situ lampu merah tuh naik beca. Aku tuh pengen tahu rumah lu di mana. Bayangin aku satu beca sama Rano Karno yang dulu aku suka, ya gemeter ya gimana, tapi kesel dia tuh kok banyak banget cewek, jadi kayaknya tuh kayak nggak percaya gitu, dia dulu sakit. Oh, setelah SMA ya kira-kira hampir 8 tahun lah saya 8 ketemu. tahun. Kemudian ya aku gagal berumah tangga kan. Ya di saat layangan putus itu kan, aku dibohongin temennya dia. Jadi dibohongin. Kamu ditelepon pandit kan? Iya. Lagi reuni apa gimana? Yang Terus dikasih nanya. tahu kamu sakit. Enggak. Gimana lu ceritain? Kabar Dewi Bulu, dia udah kawin belum? Belum. Oh iya, aku sempat nanya. Gue bilang si Dewi Bulu gimana? Anaknya udah berapa? Oh belum kawin. Ah masa belum kawin sih? Masa nggak laku-laku sih? Kata lah, udah lupa lah. Singkat kata memang ada sahabatnya Dewi namanya Yen gitu kan. Nah, dia yang ngabarin kalau Dewi tuh masuk rumah sakit katanya. Waduh, kritis. Wah, kenapa kritis gitu kan? Ya dia bilang nggak tahu deh, kayaknya umurnya nggak panjang. Waduh, kita udah, waduh, gua mesti ketemu nih sebelum dia meninggal. Aku datang lah ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Titi Murni tuh. Murni di Keramat. Di depan Rivoli itu kan. Keramat. Datanglah saya ke situ. Lihat dia, nggak tuh kok dia biasa aja gitu ya. Kita kan dikasih tahu lagi kritis. Oh, jadi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kan nggak siap-siap diri, jalan aja. Mungkin bahasa dalam posisi waktu itu saya seperti ini. Tidak terawat. Gondrong, terus kusut, mukanya kusem. Itu udah pisah dari berdivorce istri ya? itu. Udah hampir 2 tahun lah dari divorce gitu kan. Nah, saya ketemu dia, datang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa kan, malah dia bukan saya nembak dia nembak saya. Ngapain lu kesini kan? Ceritain. Tentang film, lu nggak bawa apa-apa, no, panggilan no, lo gua dulu ya. Ya gua kan pulang syuting, gila lu kok lu nggak terawat kayak gitu sih? Dia bilang, gimana sih lu bintang film kok kumuh begitu ya? Gue bilang, lu mau ngerawat gua nggak? Cia, dia terus terpana. Pernikahan Rano Karno dan Dewi Indriati yang telah berlangsung selama 36 tahun menjadi contoh pasangan harmonis. Meski sibuk, mereka tetap menyempatkan waktu bersama keluarga. Rano dan Dewi mengadopsi 2 anak, yaitu Raka Widyarma dan Deyanti Rakasiwi, yang kini sudah berkeluarga. Dari pernikahan kedua anak mereka, pasangan ini dikaruniai 4 orang cucu, yang menjadi sumber kebahagiaan baru di usia mereka. Di akhir tahun 2007, Rano Karno menyatakan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai calon wakil bupati, Cawabub, Tangerang, sesuai dengan keputusan partai pendukung untuk mendampingi calon Bupati Ismet Iskandar pada Pilkada Tangerang 2008.
Pasangan ini kemudian terpilih sebagai pemenang dan Rano menjadi Wakil Bupati Tangerang untuk periode 2008-2013. Wakil Gubernur Banten. Pada tahun 2011, Rano mencalonkan diri menjadi calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Chosyah, Gubernur Banten, periode 2007-2011. Berdasarkan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPUD Banten pada tanggal 30 Oktober 2011, dipastikan pasangan Ratu Atut Chosyah dan Rano Karno memenangkan hasil Pilkada Banten. Pasangan Atut Rano Karno mengalahkan pasangan nomor urut 2 Wahidin, Halim Irna Narulita, dan nomor urut 3 Jazuli Juwaini Makmun Muzaki. Pelaksana tugas Gubernur Banten. Sejak 13 Mei 2014, Rano Karno ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai PLT Gubernur Banten, menggantikan Ratu Atut Chosyah yang dinonaktifkan terkait kasus suap pilkada di Mahkamah Konstitusi, MK. Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024. Tanggal 28 Agustus 2024, ia mendaftar sebagai calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta berpasangan dengan Pramono Anung sebagai calon gubernur pada Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan dan Hanura. Awalnya Rano Karno diisukan akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Namun PDIP tidak mencalonkan Anies dan memilih Pramono yang saat itu menjabat sebagai sekretaris kabinet. Walaupun perlu menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait penetapan pasangan gubernur dan calon gubernur DKI pada Pilkada 2024, namun berdasarkan rekapitulasi jaga suara Pilgub DKI Jakarta melalui formulir C1 dari seluruh TPS yang ada di DKI Jakarta, Rano Karno dan pasangannya Pramono Anung berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara 50,07%. Hal ini membuat dirinya dan Mas Pram menjadi pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta pertama dalam sejarah yang berhasil menang satu putaran pada pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Meskipun kehidupannya banyak mendapat sorotan positif, Rano juga pernah menghadapi rumor yang berkembang saat ia memasuki dunia politik. Salah satunya adalah tuduhan menerima uang dari pihak tertentu selama proses pemilihan kepala daerah, meskipun tuduhan ini telah dibantah oleh kedua belah pihak. Sebagai figur publik, Rano Karno menunjukkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Dedikasinya kepada keluarga, karier, dan masyarakat menjadi cerminan komitmennya untuk menjalani hidup dengan integritas dan kontribusi nyata bagi bangsa. Rano Karno adalah bukti bahwa perjalanan hidup penuh warna mampu menciptakan warisan yang abadi. Dari seorang anak seniman yang hidup sederhana hingga menjadi ikon budaya dan pemimpin daerah, Rano telah membuktikan bahwa mimpi besar bisa digapai dengan tekad dan kerja keras. Namun, apakah ini puncak kariernya? Atau justru hanya awal dari babak baru yang lebih mengejutkan? Satu hal yang pasti, jejak Rano Karno akan terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di dunia seni maupun politik.